lanjutkan ke topik pembahasan kita yang selanjutnya. Kita masuk di topik yang kedua, ini terkait dengan strategi pemecahan masalah. Nah, strategi pemecahan masalah kita yang pertama yang akan kita bahas adalah strategi yang disampaikan oleh Polya gitu ya. Ini Polya adalah salah satu tokoh yang mengungkapkan tentang bagaimana seseorang itu bisa memecahkan masalah. Nah, untuk yang Polya ini lebih menekankan bagaimana sebuah masalah itu diselesaikan secara sistematis, ya, secara sistematis karena melalui urutan atau hierarki yang harus dilalui supaya mereka bisa menyelesaikan masalah itu dengan baik. Ada 4 tahapan. Ada 4 tahapan yang dilakukan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Yang pertama adalah memahami masalah, ya, understanding the problem. Jadi masalahnya apa sebenarnya gitu. Yang kedua, merencanakan penyelesaiannya. Direncanakan karena ini nanti akan dilihat, ya, apa saja yang diberikan, itu informasi apa saja. Ini kira-kira terkait dengan apa gitu. Nah, sehingga baru bisa direncanakan gitu. Kemudian dari apa yang sudah direncanakan itu ya kemudian dilaksanakan bagian yang ketiga. Nah, bagian yang ketiga ini biasanya eksekusi untuk menghitung, mencoba dan sebagainya. Dan kemudian yang keempat itu adalah memeriksa kembali hasil penyelesaian. Jadi memeriksa kembali itu bukan hanya sekedar menuliskan jadi gitu ya, biasanya seperti itu ya jadi, bukan. Tapi mencoba untuk membandingkan dengan cara yang lain. Sekarang kita lihat satu persatu gitu ya. Kita lihat satu persatu penjelasannya. Ya, yang pertama adalah memahami atau pemahaman masalah. Nah, ini yang biasanya ya beberapa hal yang nanti perlu kita betul-betul lihat begitu ya. Jadi di situ apa saja ya, tidak hanya apa saja yang diketahui gitu ya. Bahkan di sini justru malah apa yang tidak diketahui dari informasi itu. Jadi informasinya apa saja, apa yang tidak diketahui begitu ya. Terus data apa yang diberikan, bagaimana kondisi soal itu, ya, apakah dia memungkinkan terkait dengan persamaan tertentu atau konsep tertentu, gitu. Apa hubungannya satu dengan yang lainnya, apakah yang diberikan itu cukup sehingga nanti bisa dikerjakan atau tidak. Nah, ini yang disebut memahami, gitu ya. Memahami itu tidak hanya diketahui, hanya sekedar informasi yang ada di situ, tetapi mencoba untuk memikirkan, kira-kira ini terkait dengan apa ya? Kira-kira nanti persamaan yang termasuk di situ apa ya? Mana yang belum diketahui sehingga nanti saya bisa menyelesaikan itu. Nah, ini yang disebut memahami. Jadi tidak hanya diketahui. Katakanlah misalkan ada tadi balok tadi ya, panjangnya sekian, lebarnya sekian. Ya, tidak hanya itu, tetapi komponen apa saja yang diketahui dan apa yang belum, dan pakai persamaan apa. Kemudian nanti ada tidak hubungan satu informasi satu dengan informasi yang lainnya. Nah, itu namanya memahami. Yang kedua, ya, bagian yang kedua adalah merencanakan, ya, merencanakan penyelesaiannya. Ya, di situ Anda dituntut untuk melihat, ya, melihat apakah kita pernah gitu ya, pernah atau belum menghadapi persoalan yang seperti ini. Apakah ini sama dengan bentuk persoalan yang kemarin saya sudah kerjakan? Apa ya bedanya? Terus kira-kira ini terkait dengan apa saja? Terkait dengan teori apa saja? Ya. Terus perhatikan apa yang harus dicari gitu. Nah, kemudian kalau ada soal-soal yang mirip, kita bisa mencoba untuk menyandingkan dan mengidentifikasi, oh berarti ini bisa dikerjakan dengan cara ini. Nah, baru nanti Anda mencoba untuk merencanakan semua, ya, berdasarkan teori atau persamaan yang ada itu, kemudian Anda memasukkan persamaan-persamaan yang mungkin gitu ya, persamaan-persamaan yang mungkin sehingga itu bisa dilanjutkan untuk dikerjakan, ya. Nanti ini menjadi kuncinya. Nah, setelah dikasih modalnya, nah ini kan baru merencanakan. Kira-kira harus bagaimana ya, langkahnya harus bagaimana, persamaannya apa. Kalau persamaan ini ada bisa kira-kira apa saja. Kalau ini hanya diketahui harus cari yang mana yang dulu. Nah, ini sudah direncanakan.
Sehingga nanti di situ akan terlihat jika ini maka ini, jika ini maka ini, maka langkahnya yang paling cepat pakai yang mana, mulai dari sini. Nah, baru bagian yang ketiga itu baru mulai dilaksanakan. Nah, hal yang diperhatikan di sini adalah memeriksa setiap langkah apakah sudah benar atau belum sesuai dengan perencanaan tadi. Oh, ini berarti terkait dengan konsep ini. Kalau konsep ini berarti persamaannya dengan ini. Nah, semuanya dicek. Langkah-langkahnya oke, terus baru dihitung. Dilaksanakan, dihitung, digambar, atau dikumpulkan, diidentifikasi dan sebagainya gitu. Nah, baru nanti setelah dihitung, identifikasi, sudah dapat datanya semua selesai, baru dicek kembali. Ya, dicek kembali baik proses maupun hasilnya. Nah, ini yang biasanya akan menjadi tolok ukur seseorang bahwa apa yang dia kerjakan itu benar atau tidak pada saat dia bisa memeriksa kembali dan bisa membandingkan dengan cara yang lain yang mendapatkan hasil yang sama. Yang dilakukan adalah, ya, dapatkah diperiksa sanggahannya atau dapat diperiksa ini kira-kira cocok nggak ya tadi langkah-langkahnya. Ya, terus dicek lagi kalau dengan cara yang lain mungkin nggak ya. Ya, kemudian dilihat urutannya, oke, hitungannya dicek kembali. Ya. Kemudian dari cara pembanding yang sudah digunakan itu kemudian di cross checkkan atau dicoba dimasukkan nilainya, apakah betul-betul mendapatkan hasil yang sama. Nah, ini yang disebut sebagai strategi Polya. Strategi yang sering kita gunakan selama ini waktu di SD, di SMP, SMA itu ya, selalu diketahui, ditanya, jawab. Nah, sebenarnya mengarahkan kita kepada satu pola pikir yang seperti itu. Tapi diketahui yang di sini bukan hanya diketahui, tetapi sudah memikirkan tentang hal lain yang tidak diketahui yang membuat kita jadi harus berpikir ke sesuatu yang lain sehingga kita bisa merencanakan langkah-langkah yang tepat jika ada sesuatu komponen yang belum diketahui. Kemudian baru melaksanakan itu, baru ngecek kembali dibandingkan dengan cara yang lain sehingga didapatkan hasil yang sama. Oh, berarti ini sudah sesuai. Ya, ini adalah strategi Polya. Nah, sekarang kita coba lihat salah satu contoh di sini. Ya, salah satu contoh di sini. Ya, perhatikan di sini sekarang ya. Di sini ada dua orang anak ini ya, Michael dan Michelle melakukan perjalanan melalui jalan yang sama. Jalannya sama, ya, dari kota yang berbeda, ya, dari Tegal dan Solo. Ya, Tegal dan Solo. Nah, kemudian keduanya berangkat jam 6 pagi. Misal dari Solo, kemudian Solo menuju Tegal ya, misal dengan kecepatan 60 dan Michael dengan kecepatan 80 dari Tegal ke Solo. Jika jaraknya adalah 280 ya, 280 kilo ya, berarti situ yang harus dicari adalah kapan dan di mana. Kapan itu berarti waktu, di mana itu berarti jarak mereka bertemu, berarti di mananya nanti. Berapa kilo dari Solo, berapa kilo dari Tegal gitu. Ya. Jadi dari situ baru nanti kita akan identifikasi begitu ya. Untuk mendapatkan ya, oke. Jadi kalau kita lihat ya, apa saja yang informasi yang diberikan kepada kita, maka kita akan bisa mengerjakan persoalan ini. Ya, kalau kita lihat informasi yang diberikan kepada kita adalah ini tadi ya, jarak kedua kota tadi ya, karena ini tadi ada Solo dan Tegal begitu. Dan masing-masing tadi, misal dengan katakanlah ini kecepatan satunya ya, 60. Kemudian Michael kita anggap sebagai V2, ini 80 ya. Jadi yang diberikan adalah kecepatan dan juga kapan mereka berangkatnya. Oke, dan jaraknya di sini tadi berapa?
Cairan hijau tadi totalnya adalah 280 kilometer. Nah, kalau dilihat dari sini begitu ya, kalau dilihat dari sini, kalau kita lihat ada kecepatan, ada jarak gitu ya, ada kecepatan, ada jarak. Nah, ini kita sedang bicara tentang, oh ini berarti tentang gerak. Ya, berarti kita bicara tentang gerak. Kalau gerak berarti ada kecepatan, ada jarak, dan ada waktu. Nah, dari situ kita baru berpikir tentang konsep-konsep yang nanti masuk ke situ. Jadi yang diketahui ada jarak, ada kecepatan, dan ini juga ada waktu berangkatnya. Terus mereka berangkat pada waktu yang sama dan mereka akan berangkat satu dari Tegal, satu dari Solo. Nah, katakanlah dia ketemu di sini misalkan. Ya, misalkan ketemu di sini, yaitu dengan titik X misalkan. Ya, ini mereka bertemu di sini. Ya, berarti kalau bertemu di situ, bertemu itu berarti ya, berarti waktunya sama. Ya, kalau dia bertemu berarti waktunya sama. Sehingga kalau pada saat ini si Michelle atau V1 berangkat ini pasti dia akan menempuh jarak sejauh SA gitu ya. Dan di sini akan menempuh jarak ya si B tadi berarti SB. Ya, ini A1 bisa pakai 1, bisa pakai 2, boleh ya. Berarti S, ya ini kita pakai 1 saja biar gampang ya, S1 dan S2 gitu ya. Ada S1 dan S2. Nah, kita tadi udah dikasih beberapa modal gitu ya, beberapa modal kecepatan keduanya, jarak dari kedua kota, kapan dia berangkat begitu ya. Nah, sehingga dari sini kita baru ditanya ya, ditanyanya apa? Ini tadi kan yang diketahui ya. Ini yang diketahui. Ya, ini yang diketahui dan ini yang ditanyakan sekarang. Nah, yang ditanyakan kapan ya, kapan dan di mana gitu ya. Oke, kapan dan di mana. Kapan ini berarti kaitannya dengan waktu. Nah, ini di mana itu adalah jaraknya gitu ya. Oke. Nah, dari sini kita akan mencoba untuk merencanakan. Ini kalau dari kapan ini kan berarti mencari waktunya. Mencari waktunya. Terus ini mencari jaraknya. Berarti dari sini nih jaraknya. Dari Tegal itu sampai ke sini berapa? Ini S2-nya misalkan. Ya, bisa jadi S2-nya berarti kalau dihitung dari Tegal, kalau dihitung dari Solo berarti ini yang SA-nya ini. Yang jaraknya di sini kapan, di mana itu yang di sini. Dari sini berapa kilo, dari sini berapa kilo. Oke. Ya, sekarang kita coba untuk lanjutkan yang berikutnya. Ya, yang berikutnya. Berarti kalau kita sudah sebentar ya, kita oke, maaf, harus ditutup yang satunya. Sehingga tadi kalau kita lihat di sini tadi ya. Oke. Ini adalah Tegal tadi ya. Ini adalah Solo begitu. Ini 280, ini tadi S2-nya, ini adalah S1-nya. Nah, kalau kita lihat di sini gitu ya, kalau kita lihat di sini, nah kita rencanakan, berarti kalau sudah mulai merencanakan ya, merencanakannya. Oke. Pasti kalian masih ingat gini ya, persamaannya ya, S dengan S, V dan T ya. Maaf, kurang begitu besar. Ya, sehingga kalau kita lihat di sini ya, kalau kita lihat di sini, jarak yang ditempuh oleh Michelle atau ditempuh oleh V1 ditambah dengan jarak yang ditempuh oleh V2 ya, ini S1 ditambah dengan S2 maka akan sama dengan jarak total kedua kota itu, yaitu 280. Oke, 280. Nah, sekarang jarak yang ditempuh oleh V1 ya, jarak ini berarti jarak berarti V kali T-nya ya. Berarti jarak ini berarti karena ini S1 maka ini V1 dan ini T-nya juga T1 ditambah dengan S2-nya berarti kecepatan terus 80. Maaf ini kurang begitu rapi ya. Oke, sekarang perhatikan di sini karena bertemu gitu ya. Karena bertemu gitu berarti waktunya ini sama gitu. Karena dia bertemu berarti waktu T1 ini juga sama dengan T dan T2 ini juga sama dengan T gitu.
Ya, sehingga kita dapatkan V1 dikalikan dengan T ditambah dengan V2 dikalikan dengan T, ya, maka akan sama dengan 280. Ya, V1 kalikan, nah ini kan sama-sama T. Ini ada T, ada T, ini ada T, ada T. Maka kita gunakan sifat distribusi. Ya, menggunakan sifat distribusi. Nah, oke, sebentar. Nah, lanjutkan dulu. Oke, ini ya. Kita lanjutkan kembali. Oke, dari sini. Nah, sehingga kita akan masukkan ini tadi V1. Berarti karena ini T-nya bisa kita keluarkan begitu ya. Ini berarti V1 ditambah dengan V2 sama dengan 280. Oke. Ya. T V1-nya tadi 60 ditambah dengan V2-nya 80 sama dengan 280. Oke. Oke. Sekarang kita masukkan, maka T akan sama dengan 280 dibagi dengan ini berapa? Berarti berapa? 140. Oke. Sehingga T-nya kita dapatkan 280 dibagi dengan 140 sama dengan 2. Nah, T-nya adalah 2. Kalau T-nya sudah ketemu 2, ya, berarti kapannya sudah ketemu. Kapannya berarti setelah mereka berjalan 2 jam. Tadi mereka berangkat jam berapa? Ya, berangkat jam 6. Oke. Jam 6. Berarti kalau dia berangkat jam 6, mereka ketemu setelah 2 jam. Berarti mereka bertemu jam berapa berarti? Bertemu jam 6 ditambah 2 berarti jam 8. Nah, ini kapannya mereka berarti ketemu di jam 8. Oke. Kalau sekarang kapannya sudah ketemu, maka yang berikutnya adalah yang berikutnya, kalau kapannya sudah ketemu, maka yang berikutnya adalah, ya, kita tentukan di mana. Ya, di mana. Kalau di mana berarti bicara jarak. Di mana berarti katakanlah kita gunakan S1 tadi. S1 berarti V1 kalikan T. Ya. V1-nya tadi 60. Oke, T-nya adalah 2 tadi ya. 2 jam berarti. Nah, berarti ini adalah 120. Nah, ini kalau satuannya dimasukkan semua berarti satuannya adalah 120 km. Ini kalau dari Solo ini. Ya. Dari Solo. Kalau dari Tegal berapa? Kalau dari Tegal berarti kita pakai S2-nya. Berarti ini V2 kalikan T. V2-nya tadi 80 kalikan T-nya 2. Berarti 160 kilo. Ini dari Tegal. Nah, dari Tegal. Oke, berarti sudah kita dapatkan kapan? Setelah berjalan 2 jam. Ya, setelah berjalan 2 jam, di mana? Berarti 120 km dari Solo. Kalau dari Tegal, 160 km dari Tegal. Nah, sehingga dari sini kita bisa membuat, nah ini sebelum diputuskan kita harus cek lagi dengan cara yang lain, yaitu melihat kembali tadi. Ya, kapan dan di mana tadi berarti, ya. Kapannya berarti jam 8.00 ya. Terus di mana? Nah, di mananya tadi berarti 120 km ini dari Solo gitu ya. Terus 160 km itu dari Tegal. Nah, sekarang harus dicek kembali. Cek kembali itu tidak hanya melihat hitung-hitungannya saja, tetapi dicoba untuk dikerjakan dengan cara yang lain. Nah, ini caranya gimana? Kita coba lihat. Oke, di sini tadi. Ya, ini tadi V1, ini V2. V1-nya tadi berapa? 60. V2-nya tadi berapa? 80.
tulisannya kurang begitu bagus. Oke, ini kilometer per jam ya. Ya, kilometer per jam ini juga sama. Ini adalah 80 kilometer per jam. Oke, semoga bisa membantu. Oke, dari sini ini artinya apa 60 km per jam itu? Ya, 60 km per jam itu artinya apa? 60 km per jam itu artinya setiap jam dia bergerak sejauh 60 kilo. Kalau 80 berarti artinya setiap jam dia bergerak 80 km gitu. Jadi ini katakanlah ini bergerak pertama, 1 jam pertama. Nah, 1 jam pertama di sini misalkan. Nah, ini 60. Ini 1 jam pertama dia bergerak. Ini adalah 80. Terus ini 2 jam berikutnya ya, ini 60 lagi. Ini 2 jam berikutnya, ini tambah lagi 80. Nah, sekarang kita cek. Ya. Ini 2 jam menempuh jarak, misalkan di sini ketemu ya. Ini 160. Ini 2 jam, ini adalah 120. 120 ditambah 160, totalnya berapa? Sama, yaitu 280. Nah, dari sini sudah terbukti bahwa jawaban yang kita sudah lakukan tadi di sini, oke ya, jawaban yang sudah kita dapatkan di sini, ini tadi, ya, waktunya adalah 2 jam, ya, waktunya 2 jam, kemudian jarak yang ditempuh tadi, oke, jarak yang ditempuh tadi, mana tadi, kok jadi hilang, jadi waktunya tadi 2 jam, kemudian jarak yang didapatkan tadi mana tadi, oke. Ya, ini tadi sudah 2 jam. Oke, sudah. Tadi mana ya yang kapan dan di mana? Oh, ini tadi. Jaraknya tadi sama ya, 120 ini dari Solo dan 120 dari Tegal. Nah, berarti kalau sudah dicek dan dibandingkan dengan cara yang lain dan hasilnya sama, berarti jawaban kita tadi sudah benar, sehingga kita bisa membuat kesimpulan tadi. Ya. Jadi ini kalau dibuat kesimpulannya, jadi mereka bertemu setelah 2 jam perjalanan, ya, yaitu pukul berapa? 08.00 WIB, ya. Ini ketemunya mereka. Terus di mana? 120 km dari mana? Solo. Dan atau 160 km dari mana tadi? Tegal. Ya. Jadi ini sudah kita dapatkan. Itu salah satu contoh bagaimana penyelesaian menggunakan strategi Polya. Oke, baik. Semoga apa yang saya jelaskan tadi, meskipun dengan keterbatasan alat yang ada gitu ya, semoga bisa memberi gambaran ke Anda sehingga Anda bisa memahami bagaimana strategi Polya. Jadi langkah yang harus dilakukan tadi adalah 1, memahami masalahnya. Memahami itu tidak hanya mengetahui apa yang terlihat di situ, tetapi mencoba untuk memikirkan apa yang belum diketahui begitu. Apa yang belum diketahui sehingga kita sudah bisa memikirkan seperti tadi. Yang belum diketahui kapan? Berarti waktu mereka bertemu. Di mana? Oh, berarti ini adalah jarak dari Tegal menuju ke tempat bertemunya dan dari Solo menuju ke tempat bertemunya. Ini terkait dengan apa ya? Berarti ini ada jarak, ada kecepatan, berarti ini terkait dengan gerak benda gitu ya. Berarti kita harus mengingat-ingat tentang persamaan. Ini sudah mulai merencanakan persamaan untuk mencari jarak maupun mencari
kecepatan atau waktu. Nah, sehingga kita mengingat ini yang kita sering gunakan ya. Di atas ini adalah jarak gitu ya, dikali jarak merupakan besarnya kecepatan dikalikan dengan waktu yang dibutuhkan gitu. Nah, dari situ mulai baru kita pikirkan. Yang kedua, ya kalau mereka menempuh jalan yang sama, ya berarti jarak yang ditempuh oleh V1 tadi dan jarak yang ditempuh oleh V2, maka kalau ditotalkan nanti hasilnya sama. Total dari jarak kedua kota itu yaitu 280. Nah, ini yang direncanakan gitu ya, mencari persamaan-persamaan yang mungkin. Terus ini mencari kapan gitu ya. Kapan berarti waktunya sama. Berarti S1 berarti itu V1 dengan T1. Ya. Kemudian yang S2 berarti ya V2 dengan T2 karena dia bertemu gitu ya. Karena mereka bertemu berarti T-nya sama gitu. Nah, sehingga V1 kalikan T, V2 kalikan T sama dengan jarak totalnya. Ya, karena memiliki sama-sama T, maka kita bisa menggunakan sifat distributif tadi ya, menggunakan sifat distributif. Nah, sehingga kita keluarkan T-nya, sehingga tinggal V1 ditambah dengan V2, sehingga T-nya ketemu 2 jam, berarti mereka bertemu setelah 2 jam perjalanan, berangkat jam 6, berarti mereka ketemu pukul 8. Nah, kemudian untuk ngecek terakhirnya gitu ya, berarti perlu dilihat tadi yang saya sampaikan tadi, ini perlu cek lagi dengan cara yang lain gitu ya, cara yang lain tadi dengan menggunakan prinsip kecepatan tadi. 60 km per jam itu artinya mereka bergerak setiap jam itu sejauh 60 km, 80 km per jam artinya berarti setiap jamnya bergerak 80 km begitu. Nah, sehingga dari situ dihitung 1 jam pertama si A bergerak berapa, si B bergerak berapa. Oh, ternyata ketemu di satu titik setelah berjalan selama 2 jam. Baru kita simpulkan bahwa jadi mereka bertemu setelah berjalan 2 jam, berarti jam 8 pagi pada jarak 120 km dari Solo dan 160 dari kota Tegal. Oke, selamat belajar. Semoga ini memberikan gambaran yang lebih jelas bagaimana kita menyelesaikan persoalan dengan menggunakan strategi Polya. Selamat belajar, tetap kreatif dan Tuhan memberkati kita.